Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu asal-usul nama dinasti Umayyah. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak keturunan Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdus Syams, salah satu pemimpin kabilah suku Quraisy. Nah, Abdus Syams ini merupakan saudara dari Hashim, sama-sama keturunan Abdul Manaf, yang menurunkan Bani Hashim. Nah, dari Bani Hashim inilah lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu lahirnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian lahir dinasti Umayyah. Nah, Khalifah Bani Umayyah ini memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nah, nama dinasti Umayyah ini merujuk pada Umayyah bin Abdus Syams, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, atau yang dikenal dengan Muawiyah I. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus, dan berlangsung hingga tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah seorang politisi yang andal. Pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan mengantarkannya mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya disebutkan dalam sejarah Abu Sufyan itu merupakan pemimpin pasukan Quraisy yang melawan Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar. Keluarga Bani Umayyah masuk Islam ketika terjadi peristiwa Fathu Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan ini diberi kehormatan dalam pengumuman keamanan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang isinya, barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Masuk ke Masjidil Haram dan rumahnya maka dia juga akan aman. Nah, dengan terjadinya peristiwa ini, banyak kaum dari kalangan Bani Umayyah yang berbondong-bondong untuk masuk Islam dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Selanjutnya yaitu kekhalifahan dinasti Umayyah. Khalifah dalam dinasti Umayyah itu ada 14. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan atau biasa dikenal dengan Muawiyah I. Beliau menjabat dari tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Beliau itu adalah peletak dasar dari dinasti Umayyah. Dia banyak berjasa dalam merumuskan konsep kerajaan Islam yang pertama dan menggabungkan konsep khalifah dengan monarki herediter. Jadi pemerintahannya itu bersifat kerajaan yang rajanya itu dipilih turun-temurun berdasarkan garis keturunan. Maka dari itu khalifah-khalifah selanjutnya itu merupakan keturunan-keturunannya. Jadi Muawiyah, kemudian anaknya lagi. Jadi berdasarkan garis keturunan. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini adalah putra Muawiyah. Beliau lahir pada tahun 22 Hijriah.
menjadi khalifah pada usianya yang ke-34 tahun. Nah, pada pengangkatannya ini menimbulkan kegoncangan yang hebat pada kaum muslimin, sehingga banyak pemberontakan muncul sebagai bentuk ketidaksepakatan. Maka dari itu pada pemerintahan Yazid ini hanya sebentar. Selanjutnya yaitu Muawiyah bin Yazid. Beliau menjadi khalifah ketika berusia 23 tahun. Nah, beliau juga biasa disebut Muawiyah II. Nah, Muawiyah II ini adalah orang yang soleh tetapi tidak cakap atau tidak hebat dalam kepemimpinan. Jadi ia itu lambat dalam menjalankan roda kekhalifahan. Berbeda sekali dengan Muawiyah I, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, maka dari itu beliau itu hanya sebentar. Beliau juga hanya menjabat 3 bulan karena meninggal. Jadi meninggal dunia 3 bulan setelah menjadi khalifah. Jadi kurang dari 1 tahun. Yang keempat yaitu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam juga gagal menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Jadi pada saat Khalifah Marwan bin Hakam ini menjabat, banyak pemberontakan dan pembangkangan yang terjadi. Hal inilah yang menjadi penyebab goyangnya pemerintahan Khalifah Marwan. Selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini menjabat, gerakan pemberontakan itu berhasil ditumpas. Kemudian zaman keemasan dari dinasti Umayyah juga dimulai dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini. Ditandai dengan penetapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi atau bahasa nasional. Kemudian ada pembangunan masjid di Damaskus dan beliau juga mendirikan Balai Kesehatan Rakyat. Selanjutnya yaitu Walid bin Abdul Malik. Pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik ini disebut sebagai masa penaklukan besar-besaran. Pada masanya wilayah kekuasaan menjadi sangat luas. Jadi pada masa Walid bin Abdul Malik ini misinya itu adalah perluasan wilayah. Maka dari itu disebut sebagai masa penaklukan besar-besaran. Ia telah mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke India, Afrika Utara, hingga Maroko dan Andalusia. Maka dari itu disebut sebagai masa penaklukan. Selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau adalah saudara dari Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia menggantikan saudaranya tersebut setelah Khalifah Walid meninggal dunia. Masa beliau memerintah adalah masa pemerintahan yang singkat namun penuh berkah, yaitu hanya berlangsung selama 3 tahun dari tahun 96 sampai tahun 99. Pada masanya ini terjadi jihad untuk menaklukkan Konstantinopel dan wilayah yang lainnya. Selain itu beliau juga menyelesaikan pembangunan masjid di Damaskus yang tadi diawali oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengakhiri pemerintahan dengan menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Setelah itu, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat. Nah, hubungan pemerintah dengan golongan oposisi mulai membaik. Beliau menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan keadaan dalam negeri yang berada dalam wilayah Islam itu lebih utama atau lebih baik daripada memperluas wilayah kekuasaan. Jadi misi beliau itu berbeda dengan Walid bin Abdul Malik. Misi beliau itu adalah memperbaiki dan meningkatkan keadaan di dalam negeri. Berbeda dengan pemerintahan Walid bin Abdul Malik yang misinya itu adalah perluasan wilayah. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat,
beliau berhasil menjalin hubungan baik serta memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Selanjutnya yaitu Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah pada usia 29 tahun. Ia banyak menghabiskan waktu dalam majelis para ulama sebelum menjadi khalifah. Ketika memimpin, beliau itu bertekad untuk melanjutkan misi yang telah dirintis atau dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya yaitu Hisham bin Abdul Malik. Nah, pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik ini, muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali. Jadi muncul dinasti baru yaitu Bani Abbasiyah. Nah, Hisham bin Abdul Malik ini adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil. Akan tetapi karena ada gerakan oposisi yang terlalu kuat, maka Khalifah Hisham itu tidak berdaya untuk menumpasnya. Sehingga beliau itu turun jabatan. Setelah itu yaitu Walid bin Yazid, merupakan putra dari Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Walid bin Yazid ini sering disebut sebagai Walid II. Walid pertamanya itu yaitu tadi Walid bin Abdul Malik atau ayahnya. Antara Walid II dan Hisham bin Abdul Malik ini terjadi perseteruan yang besar. Dalam kepemimpinannya itu, ia lebih mengutamakan nafsu. Ia tidak memiliki tujuan dalam pemerintahan. Ia akan menyiksa siapa saja yang berpihak pada Hisham bin Abdul Malik. Nah, terjadi perseteruan besar. Penyebabnya itu, Walid II sering melakukan perbuatan yang tercela, mungkar dan berperangai buruk. Walid kemudian terbunuh pada tanggal 28 Jumadil Akhir atau 126 Hijriyah saat memerangi beberapa musuhnya. Selanjutnya yaitu Yazid bin Walid. Yazid bin Walid ini merupakan khalifah yang saleh, namun beberapa peristiwa politik seperti tersebarnya fitnah dan perselisihan di kalangan anak keturunan Marwan membuat kekuasaannya terguncang. Pada masa beliau ini, gerakan Bani Abbasiyah yang sejak beberapa tahun terakhir muncul itu semakin berani untuk menunjukkan diri. Beragam kerusuhan tersebut menjadi pukulan pada diri Khalifah Yazid. Permasalahan tersebut berakhir dengan wafatnya sang khalifah karena wabah penyakit pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 126 Hijriyah. Ia termasuk khalifah Bani Umayyah yang paling adil selain Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya yaitu Ibrahim bin Walid. Karena kondisi pemerintahan saat itu mengalami guncangan, naiknya Ibrahim sebagai khalifah ini tidak disetujui oleh sebagian keluarga Bani Umayyah. Bahkan ahli sejarah juga menyebutkan di kalangan sebagian Bani Umayyah ada yang menganggapnya hanya sebagai gubernur, bukan sebagai khalifah. Mereka yang menolak kekhalifahan Ibrahim itu diantaranya adalah Marwan bin Muhammad. Pada saat itu, Marwan bin Muhammad ini menjabat gubernur di 4 wilayah, yaitu Armenia, Kaukasus, Azerbaijan, dan Mosul. Marwan tak hanya menolak baiat atas Ibrahim bin Walid, ia juga mengerahkan 80.000 orang dari Armenia menuju Suriah. Itulah gerakan terbesar yang dihadapi pemerintahan Ibrahim bin Walid. Akhirnya dengan diiringi keluarganya, Ibrahim bin Walid pun menemui gubernur Marwan dan menyerahkan jabatannya. Ibrahim bin Walid hanya memerintah kurang dari 1 tahun. Menurut Imam As-Suyuti, ia hanya memerintah selama 70 hari, jadi kurang dari 1 tahun. Selanjutnya pemerintahan Bani Umayyah dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dari Bani Umayyah.
Marwan ini dijuluki sebagai Al-Hammar atau si merah, sebab ia mewarisi pemerintahan yang sedang menuju keruntuhan. Jadi akhir dari masa pemerintahan Bani Umayyah. Golongan oposisi yaitu Bani Abbasiyah semakin membara, semakin semangat ingin menggulingkan kepemimpinan Bani Umayyah. Sehingga akhirnya pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah berhasil digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad selaku khalifah terakhir Bani Umayyah melarikan diri ke Mesir, tetapi berhasil ditangkap dan dibunuh di sana. Pada saat itu, berakhirlah kepemimpinan atau kekhalifahan dinasti Umayyah.